Oke, kita mulai aja ya. Nah, kita hari ini akan diskusikan tentang ini ya, matriks kebalikan bersyarat ya. Materinya sudah saya upload di Google Classroom. Harapannya setidaknya dibaca dulu ya. Itu nanti ada bagian yang bingung mungkin bisa ditanyakan. Oke, ini ya matriks kebalikan bersyarat definisinya. Misal kita punya A matriks yang ukurannya M kali N ya. Ini berarti terus kemungkinan bisa M kali N atau N kali N juga masih diperbolehkan matriks A-nya. Ada sebuah matriks A pangkat C didefinisikan sebagai matriks kebalikan bersyarat atau bahasa Inggrisnya itu conditional inverse matrix. Ini kita singkat aja ya biar gampang, MKB ya. Nah, dari A jika memenuhi ini ya. A dikalikan A pangkat C dikalikan A sama dengan A ya. Nah, ini catatannya. Biasanya kalau di buku-buku matriks kebalikan bersyarat ini ya, C inverse. Kalau matriks kebalikan umum G inverse. Nah, dari sini kita perhatikan ya rumus ini. Ini ternyata sama aja kalau misalnya kita perhatikan sama MKU ya. A dikalikan A pangkat min dikalikan A. Ini sama dengan A ya. Nah, kalau kita perhatikan sama aja ya. Kalau yang ini cuma pangkat C, yang ini pangkatnya min gitu kan. Nah, yang menjadi perbedaan itu adalah ketika ini ya. Nah, ketika hasil kali ini A pangkat C dikalikan A, ini nanti hasil kalinya sebagai apa? Matriks yang punya bentuk Hermit. Bentuk Hermit. Nah, ya hasil kali ini bisa berupa matriks yang berbentuk Hermit. Nah, dari sini ya. Nanti bentuk Hermit itu nanti kita bahas ya di sesi ini. Nah, kalau di ini, kalau di MKU ini punya dua kemungkinan ya. A pangkat negatif kali A punya dua kemungkinan, bisa bentuk Hermit, bisa tidak ya. Kalau MKU punya dua kemungkinan. Dari sini ya, berarti dari ini ya, dari sini kita tahu bahwa kalau MKU ini kemungkinan bisa MKB. Kalau MKB belum tentu MKU ya, gitu, belum tentu. Kemudian, nah ini ya bentuk Hermit ya. Sebuah matriks ya, biasanya notasinya itu H ya. Ukurannya N kali N merupakan bentuk Hermit jika dan hanya jika memenuhi 4 kondisi ini ya. Yang pertama, matriks H-nya ini merupakan segitiga atas. Bisa segitiga atas atau bisa pun diagonal ya. Minimal diagonal lah gitu. Bisa segitiga atas ataupun diagonal. Nah, kalau segitiga bawah berarti itu bukan termasuk ya, karena syaratnya ini segitiga atas. Nah, yang kedua, hanya ada 0 dan 1 pada diagonal utama ya. Misalnya kan kita punya matriks diagonal utama ini gini ya. Misalkan gitu ya. Nah, nilainya kalau nggak 1 ya 0. Nggak ada yang lain gitu. Nah, kemudian yang poin ketiga, jika baris elemen yang diagonalnya 0, maka elemen pada baris tersebut adalah 0 ya. Misalkan ya ini kita hapus dulu. Nah, misalkan kita punya matriks 3 kali 3 ya, misalkan 1, 1, 0. Nah, ini kan diagonal utamanya ada 0 ya. Nah, ini ada 0 di baris ketiga. Nah, kalau isinya di sini 0, maka satu baris isinya 0 semua. Ya, satu baris isinya 0 semua. Nah, kemudian poin ke
keempat, jika sebuah baris mempunyai elemen diagonalnya 1, ya, maka elemen lain pada kolom diagonalnya ada 0. Ya, berarti kalau ini ada 1, berarti satu kolom itu ininya 0 gitu ya. Berarti ini 1, berarti yang atasnya 0. Nah, kemudian ini bentuk Hermit seperti itu ya. Kemudian ini kan masih ada yang kosong ya. Ini bebas ya, mau kita kasih A atau B. Gitu. Ya. Jadi diperhatikan bahwa bentuk Hermit itu memenuhi 4 kondisi ini. Kalau kita perhatikan, ternyata bentuk Hermit itu sama seperti bentuk echelon baris reduksi ya. Baris reduksi ya. Ini persis seperti echelon baris reduksi. Ya, karena kan kalau echelon baris reduksi kalau misalnya satu baris ada diagonal utama, ada utama 1 ya, maka di bawah utama satunya atau di atasnya harus 0. Misalkan ini sudah utama 1, di bawahnya kan 0 ya. Ini juga ada utama 1, ini berarti atas bawahnya 0. Nah, terus kalau misalnya ada 0 semua, berarti kan kita letakkan di paling bawah. Ya, ini sama seperti ini, kita letakkan di paling bawah. Nah, kalau diperhatikan seperti itu, bentuk Hermit itu seperti bentuk matriks echelon baris reduksi. Nah, sebagai contoh ya. Nah, ini ya sebagai contoh ya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. Nah, yang pertama, ini. Yang pertama ini. Kalau kita perhatikan, ini apakah sudah bentuk Hermit apa bukan? Ternyata ini sudah bentuk Hermit ya. Nah, ini kan apa bentuk Hermit? Nah, yang pertama ini bentuknya diagonal ya, matriks diagonal atau matriks segitiga atas gitu ya. Yang kedua, diagonal utamanya kalau nggak 1 ya 0. Ini ya 1 gitu ya, atau 0 karena isinya 1 semua. Ini sudah memenuhi. Nah, kemudian kalau ada 0 berarti satu baris 0 semua ya di diagonal utama. Ini karena tidak ada baris, karena di diagonal utama tidak ada yang 0, maka poin ketiga tidak harus ada. Nah, poin keempat, kalau ada nilainya di diagonal utama ada 1, maka satu kolom itu atau satu bawahnya itu harusnya 0. Kalau misalnya ini, berarti di bawahnya ini harus 0. Kalau yang ini, berarti atas bawahnya 0 ya. 0 dan 0, ini 1, berarti atasnya 0. Maka ini bentuk yang pertama ini ada bentuk Hermit. Ya. Dari sini ya, dari contoh ini, maka kalau identitas itu termasuk Hermit ya. Pas termasuk Hermit. Oke, poin yang kedua ya. Nah, kalau kita perhatikan ini termasuk bentuk Hermit ya. Nah, yang pertama bentuknya diagonal atau segitiga atas ya. Ini sudah bentuk diagonal. Yang kedua di diagonal utamanya ya, nilainya kalau tidak ada kalau 1 atau 0 ya, atau 0. Ini kan 1, 1, 0 ya, sudah memenuhi. Ya, poin ketiga, kalau ada 0 berarti satu baris itu harus 0 semua. Ya, ini udah 0 semua. Yang poin keempat, jika ada diagonal utama yang nilainya 1, seperti ini ya, maka atas bawahnya itu harus 0. Ini udah 0 semua, ini juga ada 0 semua ya. Maka bagian kedua ini adalah bentuk Hermit. Oke, sampai sini dulu ya. Ada mau ditanyakan? Nanti yang ini bisa kita sama-sama ya bahasnya, sisanya. Tapi adakah yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, kalau belum ada, sisanya saya panggil satu-satu ya. Saya anggap paham semua. Yang poin ini ya, yang H, siapa ya? Oke, tunggu. Yang belum pernah panggil siapa ya? Coba Aditya Widianto. Ada Aditya? Iya, Pak. Yang poin yang ini termasuk bentuk Hermit apa bukan?
Bukan, Pak. Alasannya? Di kolom ketiga harusnya itu di atas nolnya. Iya, Pak. Oh Bentuk iya, Hermit. ya, oke. Betul ya. Maaf, Pak. Maaf, Pak. Oke, thank you. Ini termasuk ya, ini bentuk hermit. Next. Ya, siapa lagi? Nasya Zahira. Nasya Zahira. Yang ini Bukan, Pak. bukan ya. Alasannya? Bukan segitiga. Ya, karena ini bukan segitiga atas ya. Ini kalau kita perhatikan seperti segitiga bawah. Letak kesalahan lagi di mana? Adakah letak kesalahannya? Nolnya, Pak. Harusnya nol semua yang bawah. Oh, ini berarti 0 ya semua. Gitu ya. Oke. Nah, berarti ya ini bukan ya. Next. Siapa ya? Nishiwa Zahra Indra Siwi. Yang ini. Bentuk hermit atau bukan? Nishiwa. Suaranya nggak kedengeran. Apa sinyal saya jelek ya? Ya cepat aja kalau nggak kedengeran ya. Ya Pak, oke ya betul ya. Ini termasuk bentuk hermit. Ya. Nah, kalau diperhatikan ya, yang poin ini kan nolnya di atas ya. Nah, ini juga diperbolehkan ya bentuk hermit. Mau nol di atas atau maunya nol di bawah atau di tengah itu sama aja. Next. Yang poin ke H. Patrick. Apakah Patrick? Iya, Pak. Ya. Eh. Gimana? Iya atau enggak? Iya, Pak. Ya. Poin pertama terpenuhi enggak bentuknya segitiga atas diagonal? Terpenuhi, Pak. Terpenuhi. Poin kedua, diagonal utamanya nilainya 0 atau 1? 1. Ya. 0. Diagonal utama nilainya kalau tidak 1 ya 0 gitu ya. Terpenuhi? Iya, Pak. Nah, poin ketiga, kalau ada diagonalnya 0, maka satu baris itu harus 0 semua. Terpenuhi apa tidak? Iya, Pak. Hah? Tidak. Tidak. Kesalahannya yang mana? Yang baris kedua. Yang kedua. Ya, seharusnya ini ya. Iya. Seharusnya apa? 1. Satunya ini 0. nilainya 0. Oke ya. Yang ini termasuk tidak. Oke, terima kasih. Yang ini sudah betul ya. 0 semua itu baris. Yang terakhir. Apa ya? Regita. Yang terakhir. Bentuk hermit apa bukan? Salah kayaknya, Pak ya. Bukan. Kesalahannya di mana? Yang satunya itu, Pak. Satu. Ini. Mohon maaf, Pak. Soalnya tadi saya juga agak putus-putus. Jadi saya kurang jelas gitu dengar suaranya Bapak. Oke. Saya tunggu ya di kita. Nah, ini bentuknya sudah segitiga atas ya atau diagonal, memenuhi. Yang kedua di diagonal utamanya ini kalau nggak 0 ya 1 ya sudah terpenuhi. Yang poin ketiga kalau ada 0 berarti satu baris itu 0 semua. Ini 0 maka ini satu baris sudah 0 semua. Yang ini 0 maka satu baris sudah 0 semua. Poin keempat, jika ada di diagonal utama ada nilai 1 ya, seperti ini, maka atas bawahnya itu harus 0. Ini sudah memenuhi, ini sudah memenuhi. Maka poinnya ini yang terakhir ini ya termasuk bentuk hermit ya, karena memenuhi semuanya.
Oke, sampai sini dulu ada mau ditanyakan untuk bentuk Hermit? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Nah, sekarang ini ya. Ini ada teorema ya. Jika H ini merupakan bentuk Hermit, maka H akan sama dengan H kuadrat. Ya, atau H kuadrat sama dengan H. Dari sini tahu ya, berarti bentuk ini seperti bentuk matriks idempoten ya. Kemudian untuk sembarang matriks A yang ukurannya n kali n, maka kita punya matriks B yang non singular sedemikian hingga kalau kita kalikan B dikalikan A ini sama dengan H, yang mana ini adalah bentuk Hermit ya. Poin ketiga, jika matriks A n kali n, B-nya non singular sedemikian hingga B kali A sama dengan H, di mana H-nya bentuk Hermit dan B di sini ya. Ini ada matriks kebalikan bersyarat. Ya. Matriks kebalikan bersyarat dari A atau notasinya seperti ini. B sama dengan A pangkat C ya. Ini adalah poin yang ketiga. Dari poin ketiga ini ya, kalau kita punya ini ya, B kali A, ini sama dengan H gitu ya. Nah, B di sini. Nah, B di sini ada MKB-nya, matriks kebalikan bersyarat. Dan B-nya di sini pasti non singular. Ini adalah matriks MKB ya. Berarti dari sini kita tahu bahwa MKB ini pasti non singular kalau ukurannya n kali n ya. Yang selanjutnya ya, MKU dari A juga merupakan matriks kebalikan bersyarat dari A. Tapi belum tentu sebaliknya ya. Kemudian matriks kebalikan bersyarat ada untuk setiap matriks tapi tidak unik. Ya. Berarti kan kalau kita tadi punya B dikalikan A itu hasilnya sama dengan H. B di sini ya. MKB itu selalu ada ya. Nah, tapi MKB-nya itu tidak unik ya. Masuknya tidak unik atau tidak tunggal. Nah, bentuk MKB-nya itu lebih dari satu. Kemungkinan ada lebih dari satu ya. Nah, yang poin ketiga, jika A matriks yang M kali N ukurannya, maka MKB dari A ukurannya N kali M ya. Oke, kemudian ini contoh ya. Tadi yang poin kedua ini. Matriks kebalikan bersyarat ada untuk setiap matriks tapi tidak unik ya. Tapi kan kalau tadi matriks kebalikan bersyarat kan bentuk ini ya. B kalikan A ini harus sama dengan H gitu ya. Nah, misalkan yang ini B, yang ini A, dan ini H-nya ya. Ini bentuk Hermit ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, ini kita punya matriks A-nya ini 121, 231, 110. Ini matriks A-nya. Nah, kalau misalnya B yang kita punya pertama ini ya, 3 min 320 bla 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 sampai 1 min 1 1. Ini matriks B-nya. Nah, kalau kita kalikan ya, nah, dari ke B dikalikan A ternyata hasilnya seperti ini ya. 1 0 min 1 0 1 1 0 0 0. Nah, yang mana ini kalau kita perhatikan ini sudah bentuk Hermit ya. Nah, makanya karena hasilnya itu bentuk Hermit, maka B yang di sini adalah MKB dari A. Nah, kemudian ternyata B-nya ini ada lebih dari satu ya. Kalau kita punya B-nya seperti ini ya, 0 min 1 3, 0 1 min 2, bla 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 sampai 1 dengan matriks A yang tetap ya. Kalau kita kalikan ya,
Nah, ternyata B dikalikan A hasilnya sama ya. Seperti ini. 1, 0, min 1, bla 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 sampai 0, 0, 0. Ya. Ini sudah termasuk bentuk Hermit. Nah, ternyata yang B yang di sini ya, B yang di bawah sini, ini juga termasuk MKU ya. MKU, MKB ya. Nanti kebalikan syarat ya, karena hasil kalinya sama dengan bentuk Hermit. Nah, dari contoh ini juga ya, ternyata kalau misalnya B-nya bermacam-macam ya, misalkan kita pakai B yang ini atau bentuknya B yang ini ya, MKB-nya gitu ya. Kalau kita kalikan dengan matriks A-nya, ternyata bentuk Hermitnya tetap ya. Kalau diperhatikan bentuk Hermit pertama sama bentuk Hermit kedua sama. Ya. Nah, dari sini ya, dari contoh ini, maka bisa kita itu ya, bisa kita simpulkan gitu, bentuk Hermit itu unik ya untuk setiap matriks. Nah, ternyata bentuk Hermit itu unik untuk setiap matriks ya. Nah, nanti kalau matriks A-nya diganti, nanti bentuk Hermitnya akan berbeda juga. Tapi itu bentuk Hermit dari setiap matriks pasti hanya ada satu. Tapi kalau MKB-nya itu bisa lebih dari satu. Oke, nah, sekarang kita akan mencari apa MKB sama bentuk Hermitnya seperti apa. Kalau kita punya matriks A-nya seperti ini ya. Ini sama ya? Ya sama ya. 1, 2, 1. Oke, sama ya ternyata. Untuk mencari bentuk Hermit dan MKB-nya, ini kita seperti mencari inverse dengan menggunakan OBE ya. Nah, sini ya. Seperti ini ya, ini matriks A-nya. Nah, kita tambahkan dengan identitas ya. Nah, nanti kita OBE-kan seperti biasa. Baris kedua kita kurangi dengan 2 baris pertama. Baris ketiga kita kurangi dengan baris pertama. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya baris ketiga kita kurangi baris kedua. Baris pertama kita tambahkan dengan baris kedua. Nanti hasilnya seperti ini. Ya. Nah, yang terakhir baris kedua kita kalikan dengan negatif 1. Bentuknya seperti ini ya. Nah, kalau diperhatikan ya. Ini sudah termasuk Hermit ya. Nah, ini sudah termasuk Hermit. Nah, dan ini juga ini sudah termasuk echelon baris reduksi ya. Nah, kemudian yang di sebelah kanan ya, matriks yang ini ya. Ini adalah MKB-nya. Ini adalah MKB. Atau di sini kita misalkan ini adalah matriks B-nya. Atau ini sama dengan A pangkat C ya. Nanti kalau kita kalikan ya, matriks B dikalikan dengan matriks A, nanti hasilnya sama dengan bentuk Hermit. Nah, ini cara mencari bentuk matriks kebalikan bersyarat dan bentuk Hermit kalau A-nya itu ukurannya N kali N. Ya. Ini khusus yang ukurannya N kali N. Nah, di sini di OBE-kan ya, OBE-nya sampai echelon baris reduksi ya. Di-OB-kan sampai echelon baris reduksi. Nanti hasil echelon baris reduksi itu adalah Hermitnya. Nanti yang di sebelah kirinya ini apa? Nah, sebelah kirinya ini kanannya ya, ini adalah MKB-nya. Nah, kalau diperhatikan ya, kalau misalnya ini, kalau kita punya ini ya, kalau misalkan kita punya matriks A sama matriks I, ya, ini kita OBE kan, ternyata OBE-nya bentuknya seperti ini, I, ya, misalkan kita punya matriks A, kita gandeng sebelah kanannya dengan identitas, ini kita OBE kan, nah ternyata bentuk OBE-nya seperti ini ya, I digandingkan dengan A inverse, ya.
I di sini ya, berarti I di sini berarti apa Helmitnya ya. Nah, dan apa A inverse ini ada MKB-nya. Nah, kalau kita perhatikan ya, apa kalau bentuknya ini ya, ini kan sama aja apa mencari inverse ya pakai OBE. Nah, kalau mencari inverse pakai OBE kan A-nya ini kan punya syarat ya. A ini kan pasti punya syarat ya. A-nya ini pasti non singular ya. Nah, karena A-nya itu non singular, maka kemungkinan ya bentuk Hermitnya ini pasti sama dengan identitas ya. Dan MKB-nya ini pasti unik. Ya. Ini kalau A-nya itu non singular ya. Maka apa Hermitnya itu sama dengan identitas dan MKB-nya itu akan sama dengan A inverse dan MKB-nya itu pasti unik. Nah, ini kalau singular ya berarti kemungkinan Hermitnya itu ya ini kalau non singular. Kalau singular seperti ini ya. Bentuk Hermitnya itu pasti bukan identitas dan apa MKB-nya itu pasti bukan A inverse dan pasti tidak unik kalau itu singular. Oke, sampai sini dulu ya. Adakah yang mau ditanyakan? Adakah yang mau ditanyakan? Izin memastikan, Pak. Ya, silakan. Soalnya agak gedean dikit, kurang jelas. Izin memastikan, Pak. Ya. Okay. Kalau Hermitnya tetap unik kan, Pak? Ya. Kalau misalkan untuk A singular ataupun non singular, Hermitnya tetap unik kan, Pak? Iya, tetap unik. Ya, terima kasih, Pak. Oh ya, sama-sama ya. Oke, ingat ya, bentuk Hermit itu pasti unik. Nah, tapi kalau bentuk Hermitnya itu identitas, maka MKB-nya yang unik. Ya, tapi kalau bentuk Hermitnya itu bukan identitas, maka MKB-nya itu pasti tidak unik ya. Kemungkinan MKB-nya lebih dari satu. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak, Ya, untuk memastikan. Ya, silakan. Berarti untuk matriks non singular pasti MKB-nya itu berbentuk identitas ya, Pak? Hermitnya yang identitas ya, kalau non singular bukan Iya, Pak. MKB-nya. Ya, betul. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama ya. Kalau non singular, bentuk Hermitnya itu pasti identitas. MKB-nya itu pasti A inverse ya. Itu kalau non singular. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi dikatakan kalau misalkan Hermit itu unik, Hermit kan selalu unik. Iya. Tapi MKB-nya bisa jadi 2 gitu, Pak. Iya, bisa lebih dari satu ya. Iya. Gitu. Cara mencari yang 2 itu ada atau tidak, Pak? Atau hanya mencari satu saja, Pak? Oh, ada. Tunggu ya. Ini dihapus dulu ya. Tunggu ya. Cari bahan dulu. Ada bahan nggak ya? Ada bahan lagi. Tunggu.
Ini kelihatan ya? Ini tadi kan kalau yang ini baris pertama, baris kedua kita kurangi dengan baris pertama. Nah, ini kalau kita tukar aja gitu ya. Ini sama aja ya, tapi OB-nya angkanya kita bedakan saja ya. Misalkan baris ketiga kita tukar dengan baris pertama. Ya, nanti kan dapat seperti ini. 1 1 0 2 3 1 1 2 1. Yang ini berarti 0 0 1 0 1 0 dan 1 0 0 ya. Kemudian baris kedua kita kurangi dengan baris pertama. 1 1 0 0 2 ya, 2 baris pertama. Berarti yang ini berapa? 1 3 1. Yang ini 1. Terus baris ketiga kita kurangi dengan baris pertama ya. 0 1 1 ya. Berarti yang sebelah sini 0 0 1 0 1 min 2 kemudian 1 0 min 1. Kemudian ini nggak muat ini. Baris ke berapa ini? Baris ketiga kita kurangi dengan baris kedua. 1 1 0 0 1 1 0 0 0. Yang ini 0 0 1 0 1 min 2 1 min 1 1 dikurang min 2 1 ya. Nah, kemudian nggak muat ya. Baris ke 1 dikurangi dengan baris kedua. Nanti dapat hasilnya 1 0 min 1 0 1 1 0 0 0. Berarti yang ini baris keduanya tetap sama baris 1 min 2 1 min 1 1. Berarti ini kita kurangi ya. Berarti min 1 1 0 ya. Kok 0 sih? 3 seharusnya. Oke ya, 1 1 sorry bukan ini 0. Yang ini min 1. Min 1 3. Nah, kalau diperhatikan ini sudah bentuk Hermit. Kalau ini sudah bentuk Hermit, maka yang ini pasti MKB-nya ya. Nah, diperhatikan ini 0 1 3. Sebelumnya 3 min 2 0. Kan beda ya. Nah, tapi bentuk Hermitnya sama. 1 0 min 1 0 1 1. Yang ini juga sama ya. 1 0 min 1 0 1 1. Bentuk Hermitnya tetap sama, tapi bentuk MKB-nya berbeda ya. Dari sini maka dari ini ya, kalau OBE-nya berbeda ya, langkahnya berbeda, maka nanti kemungkinan MKB-nya akan tetap MKB-nya ya. Ini pasti tidak unik ya. Kalau A-nya ini non singular atau A-nya singular. Ya. Berbeda angka OBE, nanti MKB-nya juga akan berbeda. Di mana? Itu bertanya Pak. Gimana? Izin bertanya Pak. Ya, banyak, kita bisa tahu berapa banyak MKB-nya Pak? Oh, itu saya kok ya tergantung itu ya, coba-coba ya. Saya belum tahu ya kalau saya kita bisa punya MKB-nya lebih dari berapa, ya itu tergantung ini. Mungkin bisa lebih dari 2, 3 atau mungkin bisa sebanyak hingga mungkin ya dari operasi OBE-nya. Ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama.
Logikah yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada lanjut ya. Nah, ini selanjutnya, kalau kita punya matriks A ukurannya M kali N, ini tidak wujud sangkal ya, yang mana barisnya itu lebih banyak daripada kolom. Nah, misalkan kita bentuk ini A0, yaitu sama dengan matriks A dengan vektor 0 ya, atau matriks 0. Nah, di mana matriks 0 ini ukurannya M dikalikan M min N. Ya. Misalkan ini, kalau misalnya kita punya A-nya 4 kali 2, ya. Nah, berarti matriks 0-nya, ini berarti ukurannya berapa? 4 kali 2, berarti 4 kali 2 juga ya? 4 kali 2 juga ya. A-nya ini A. Iya. Ya, ya, nolnya 4 kali 2 juga ya. Kalau kita punya matriks A-nya seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya A-nya itu ukurannya 4 kali 1, maka kita punya matriks 0 yang ukurannya berapa? 4 dikalikan 3 ya. 4 dikalikan 3 ya. Nanti mengikuti ukurannya seperti itu ya. Nanti kita punya A0-nya. Ini ukurannya 4 dikalikan 4. Nah, kemudian kalau misalkan kita punya B0 ya, adalah matriks non singular ya. Nah, sehingga B0 dikali A0 ini sama dengan bentuk Hermit. Hanya ini adalah bentuk Hermit, dan bentuk B0-nya ini ya, seperti ini. Ya, nanti kita bisa partisi ya, jadi seperti ini. B dan B1, di mana B ada matriks yang ukurannya M kali N kali M, dan B di sini ada matriks kebalikan bersyarat atau MKB-nya dari A. Ya. Maka dari sini ya, nah, berarti dari sini B0-nya ukurannya 4 kali 4. Nah, B-nya di sini, kalau kita pakai yang ini ya, ukurannya berarti 1 kali 4. Dan B1-nya, ini ukurannya 3 dikalikan 4. Ya. Kalau kita pakai berdasarkan teorema ini ya. Nah, kalau kita misalkan pakai A-nya ini, 0-nya ini, dan A0-nya ini. Nah, sebagai contoh, ini ya, kita punya matriks A, ini matriks A-nya, tentukan MKB-nya, dan bentuk Hermitnya. Kalau A-nya seperti ini. Ya. Kalau diperhatikan, A-nya kan ukuran 3 kali 2. Ya. Maka kita bentuk A0. Ya. Ini A, dan ini 0 ya. A-nya di sini, A0 di sini harus ukurannya 3 kali 3 ya. Berarti A-nya ini berarti 3 kali 2, dan 0-nya di sini berarti 3 kali 1 ya. Nanti A0-nya berarti seperti ini ya. Tinggal kita tambahkan vektor 0 di sebelah kanannya. Kemudian untuk mencari MKB sama bentuk Hermit tetap sama ya, kita pakai OBE. Nah, ini kita pakai OBE. Berarti baris kedua kita kurangi dengan baris pertama, 2 kali baris pertama, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian baris ketiga kita kurangi dengan baris kedua, dan baris pertama kita tambahkan dengan baris kedua, hasilnya seperti ini ya. Kalau ini diperhatikan, ini kan sudah matriks echelon baris reduksi ya. Karena sudah matriks echelon baris reduksi, maka ini pasti bentuk Hermitnya. Kalau di sini A0, ya maka di sini B0. Nah, ini baru B0-nya ya. Nah, untuk mencari B tadi kan B0 sama dengan B dikalikan B1 ya. Nah, kalau B0-nya 3 kali 3,
Nah, dan tadi berapa? A-nya di sini 3 kali 2, maka kita akan punya B yang ukurannya 2 kali 3. Ya, berarti B-nya 2 kali 3 dan B1-nya 1 kali 3. Berarti ini kita pecahkan saja ya. Berarti ini ya. 2 kali 3. Berarti yang ini ya kita pecahin. Nah, yang ini B. Nah, dan yang ini adalah B1-nya. Karena B di sini ada MKB, ya, maka MKB-nya seperti ini. Ini MKB. Nah, ini ada matriks kebalikan bersyarat dan bentuk Hermitnya seperti ini. Nah, di sini kita harus perhatikan ya, bentuk Hermit itu harus N kali N. Ya, harus N kali N, nggak bisa M kali N ya. Harus 7 sangkal ya. Makanya bentuk Hermitnya akan tetap, tapi yang dipartisi hanya matriks B-nya saja. Nah, kemudian selanjutnya ya, jika kita punya A, ini ukurannya M kali N, nah di mana ini kebalik ya, N-nya itu lebih besar daripada M, ya, atau kolomnya itu lebih banyak daripada barisnya, maka di sini kita bentuk ya, A0 bentuknya seperti ini, A dan 0 ya. Nah, dengan matriks 0-nya itu ukurannya M min N dikalikan N. Nah, seharusnya ini N ya. M min N dikalikan N. Ya. Sama kayak tadi ya. Kalau kita punya A, ukurannya 2 dikalikan 5. Nah, berarti kita bentuk A0. Ya. Bentuknya seperti ini ya. A dan 0. Nah, A0 di sini ukurannya harus 5 kali 5. Nah, di sini kan A-nya 2 kali 5 ya. Nah, maka 0-nya di sini berarti kita bentuk 3 dikalikan 5. Ya. Nah, kemudian, kalau misalnya kita punya matriks B0 adalah yang non-singular, sehingga B0 dikalikan 0, B0 dikalikan A0 ini sama dengan H. H-nya ini adalah bentuk Hermit, dan B0 ada matriks partisi ya. B dengan B1 ya, ini partisi, di mana B-nya ini ukurannya N dikalikan M, dan B yang ini ya, B yang ini adalah matriks kebalikan bersyarat ya, atau MKB-nya dari A. Ya, berarti kalau misalnya A-nya kita punya 2 kali 5, maka kita punya B0 ya. B0 yang ukurannya 5 kali 5. Nah, B0 ini bentuknya partisi. Di sini B dan di sini B1. Nah, B-nya berarti ukurannya 5 kali 2. Nah, dan apa itu? B1-nya berarti ukurannya 5 kali 3. Oh iya, ada ketinggalan ya. Kalau misalkan ini ya, berarti A dikalikan B dikalikan A, ini pasti hasilnya sama dengan A. Ya, karena B-nya ini adalah, B-nya kan itu ya, MKB ya. Maka pasti memenuhi ini juga. Ini kalau kolomnya itu lebih banyak daripada baris. Nah, sebagai contoh ya. Tentukan MKB dan bentuk Hermitnya jika bentuk matriks A-nya seperti ini. Ya. Ini kalau kita perhatikan, berarti A-nya itu ukurannya 2 kali 3. Nah, maka di sini kita bentuk A0. Ya. Berarti ukuran A0-nya ini harus 3 kali 3. Bentuk A0-nya seperti ini ya. Matriks partisi A dengan 0. Nah, karena A-nya ini 2 kali 3, nah, maka matriks 0-nya ini berapa? 1 kali 3 ya. Nah, yang mana bentuknya seperti ini ya. Bentuk A0-nya. Nah,
Dari sini berarti angkanya masih sama ya, masih kita OBE kan. Yang pertama, baris kedua kita tambahkan dengan baris pertama. Nah, berarti hasilnya seperti ini ya. Baris kedua kita tambahkan baris pertama, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian baris pertama kita kurangi dengan 2 baris kedua. Nah, nanti bentuknya hasilnya seperti ini. Nah, ini kalau kita perhatikan ini sudah matriks echelon baris reduksi ya. Nah, kemudian karena ini matriks echelon baris reduksi, ini pasti bentuk Hermite. Nah, yang di sebelah kanannya ini adalah B0-nya. Kalau kita perhatikan B0 tadi kan apa? B dikalikan dengan B1 ya. Nah, karena B0-nya 3 kali 3, tadi A-nya itu berapa ya? A-nya 2 kali 3 ya. Maka B-nya ini 3 kali 2. Dan B1-nya itu 3 dikalikan 1 ya. Kalau kita partisi ya, B0 ini berarti kita partisi seperti ini ya. Yang ini B0, yang ini B ya, yang ini B1. Nah, sehingga dapat ya, B-nya itu min 1, min 2, 1, 1, 0, 0. Ini adalah MKB ya. Sebagai ini bukti MKB, tinggal kita kalikan aja. A dikalikan B, dikalikan A, pasti hasilnya sama dengan A. Ya. Kalau memenuhi ini, maka ini D-nya adalah MKB. Tapi biasanya memenuhi sih. Asal tidak ada kesalahan dalam perhitungan pasti memenuhi. Ini kalau kolomnya lebih banyak daripada matriksnya. Ya. Oke. Sampai sini dulu adakah yang mau ditanyakan? Adakah yang mau ditanyakan? Ini ya, ini langkah-langkah ya mencari MKB, tapi matriks A-nya itu tidak ukuran N kali N atau tidak biji sangkap. Saya tunggu dulu ya. Oke. Adakah yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Yang B1-nya bentuknya yang seperti apa ya, Pak? Tadi saya lupa, Pak. Ini B1-nya. Yang ini ya, contoh yang mana? Iya, Pak. Ini Maksudnya, B1-nya. B1-nya nggak dipakai ya. Hanya B0-nya, B-nya saja yang dipakai. B1-nya tidak dipakai. Ya. maaf, Pak. Bentuk umum B1-nya yang seperti apa ya, Pak? Untuk umum B1.
Maksudnya apa? Saya bingung bentuk B1-nya yang seperti apa, Pak. Saya juga bingung ya, tunggu. Oke ya, B1 ini, nah kan, apa? Ini kita hapus lagi ya. Nggak usah dihapus deh, hapus deh. Nah, kalau kita punya A, ya ukurannya 2x3. Kan di sini kita punya A0 ya, yang ukurannya 3x3. A0 di sini kan berarti A dan 0 gitu ya. A-nya di sini 2x3 dan 0-nya di sini 1 dikalikan 3. Nah, nanti kita OB-kan, nanti kita akan punya B0 ya. Ini hasil OB-nya. Nah, yang mana B0-nya ini karena ini kolomnya lebih banyak daripada baris di A, B-nya bentuknya seperti ini. B dan B1. Nah, B0-nya ukurannya 3x3. B-nya di sini berarti ukurannya 3x2. Nah, B1 di sini berarti ukurannya 3 dikalikan 1. Nah, B1 ini ya, kalau kita punya 0-nya itu ukurannya 1x3, nanti kita akan punya matriks B1 yang ukurannya itu kebalikan dari matriks 0. Nah, 3 dikalikan 1 ya. Nah, B di sini ya. Ini bisa bentuknya vektor. Nah, bisa juga bentuknya apa? Matriks ya. B1 ya, terus B1-nya itu apa ya? Kalau ukurannya 4x4, A-nya sama. Ya, seperti itu ya. Dan B-nya di sini ya. Ini tidak ada sangkut B1 di sini ya. B1 di sini tidak ada sangkut paut, tidak harus singular, non singular tidak harus. Apa lagi ya? Tidak harus invertible. Enggak ada ketentuannya B1-nya ya. Karena yang kita pakai itu ada matriks B-nya ya gitu. Jadi B1-nya biasanya diabaikan gitu. Tidak harus kita gunakan ya. Yang penting kalau perhitungan OB-nya betul, nah kemungkinan B1-nya ini ya B0-nya itu pasti sesuai. Nah, dan juga kalau kita perhatikan ya, B1 ini pasti unik nggak ya gitu ya. B1-nya unik nggak? Kalau bisa diperhatikan. Saya tunggu ya. Apakah B1-nya unik apa enggak? Berarti ini kalau misalnya kalau yang ini kalau ini kan dibalik. Ya, mungkin B1-nya ini tidak unik ya. Mungkin bisa kita coba dulu ya. Kita akan mencari matriks B-nya. B1-nya unik apa enggak gitu ya. Stop dulu. Oke. Selesai. Oke, ya kelihatan ya. Ini sekarang kita buktikan kalau A-nya itu tidak berjangkau ya. Apakah B0-nya itu pasti tidak unik atau unik gitu ya.
dan B1 sama B-nya itu unik apa enggak gitu ya. Ini kita pakai contoh yang masih sama. Berarti ini kita misalkan ya, kok ini sih? Ya, baris kedua kita tukar dengan baris pertama. Ya, nanti dapatnya seperti ini. Min 1, min 1, 1. 1, 2, 0, 0, 0, 0. 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Nah, kemudian baris pertama kita kalikan dengan min 1. Baris kedua kita kalikan dengan min 1. Nanti dapat 1, 2, 0. 1, 1, min 1. 0, 0, dan 0. Kok ini sih? Hapus. Nah, berarti yang ini 1, 0, 0, 1, 0, min 1, 0, 0, 0, 0, 1. Nah, kemudian baris kedua kita kurangi dengan baris kedua kita kurangi dengan baris pertama. 1, 2, 0, 0, min 1, min 1, 0, 0, dan 0, 0, 1, 0, min 1, min 2, 0, ya betul ya, 0, 0, 1. Nah, kemudian baris kedua kita baris pertama kita kurangi dengan baris kedua 2 kali ditambah dengan 2 kali baris kedua, nanti dapatnya 1, 0, min 2, 0, min 1, min 1, 0, 0, dan 0, 0, 1, saya tunggu, bukan 0, 1 ya. Berarti kalau ini dikalikan 2, berarti min 2, min 3, 0, gitu ya. Dikalikan 2, min 1, min 2, 0, 0, 0, dan 1. Nah, ini belum ya. Kemudian berarti baris kedua kita kalikan dengan min 1. 1, 0, min 2, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Adakah yang salah ya? Kayak. Berarti min 2, min 3, 0. 1, 2, 0, 0, 0, 1. Itu ya, itu ya. Iya betul ya. Oke, sesuai. Ini adalah Hermitnya. Nah, ini adalah matriks B0-nya ya. Kalau kita perhatikan sama ya. B0-nya tetap beda ya, tidak unik. B0-nya tidak unik ya. Kalau kita perhatikan ya, ini min 2, min 3, 0. 1, 2, 0, 0, 0, 1. Kalau di sini, min 1, min 2, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1 ya. Ini B0-nya. Ternyata tidak unik. Nah, kemudian B1-nya, B-nya itu berarti ini ya. Min 2, min 3, 1, 2, 0, 0. Ini B-nya. Berarti apa itu namanya? B-nya ini
Kalau kita perhatikan B-nya ini 1, min 2, 1, 1, 0, 0. Ini juga min 2, min 3, 1, 2, 0. Ini 3 tidak unik. Nah, kalau B1-nya itu kalau kita perhatikan 1, 1, 0 ya. 0, 0, 1. 0, 0, 1. Yang ini juga sama ya, 0, 0, 1 ya. Nah, ternyata B1-nya ini unik ya. Ini kalau contohnya seperti ini ya. Tapi kalau contohnya berbeda, mungkin B1-nya unik apa enggak ya, kita juga nggak tahu ya. Mungkin nanti kita cari contohnya ya, apakah B1-nya unik apa enggak. Nah, ini kalau apa namanya? N lebih besar pada M ya. Nah, nanti mungkin berbeda lagi ya kalau misalnya M-nya itu lebih besar daripada N, nanti akan berbeda. Mungkin B1-nya ini tidak unik gitu ya. Kemungkinan ya, tapi tidak tahu. Harus kita contohkan lagi. Adakah yang mau ditanyakan lagi? Adakah yang mau ditanyakan? Kalau belum ada, ini kita lanjut ya. Ini ada teorema ya. Untuk setiap matriks kebalikan bersyarat atau A pangkat C, maka A pangkat C dikalikan A dan A dikalikan A pangkat C ini adalah matriks yang idempoten. Ya. Ini buktinya ya. Kalau misalkan kita punya ini A dikalikan A pangkat C dikalikan A sama dengan A. Ini apa definisi bersyarat ya. Maka ini kita kalikan AC di sebelah Q ya. Ini dikalikan AC di sebelah sini, ini juga pasti dikalikan AC juga. Ya, nanti dikalikan, nanti hasilnya seperti ini. Ya. Karena ini bisa kita bentuk seperti ini. Nah, ini dapat A pangkat C dikalikan A kuadrat sama dengan A pangkat C. Yang mana ini ada definisi dari idempoten. Kemudian A dikalikan A pangkat C dikalikan A sama dengan A. Ini kalau kita kalikan AC di sebelah kanan ya. Ini sebelah kanan, ini juga sebelah kanan. Maka nanti hasilnya seperti ini. Ini kan bisa kita gitu ya. Nah, nanti dapat A dikalikan A pangkat C kuadrat akan sama dengan A pangkat C. Yang ini juga pasti idempoten. Ya. Maka dari sini ya kita tahu bahwa A pangkat C dikalikan A atau A dikalikan A pangkat C pasti idempoten. Kemudian jika A ini ukurannya N kali N, kita punya matriks B yang non singular sedemikian hingga BA sama dengan B dikalikan A sama dengan HA. Nah, HA di sini adalah bentuk Hermit ya dari A. Nah, jika dan hanya jika HA-nya ini adalah memenuhi syarat dari bentuk Hermitnya. Nah, ini ada teorema ya. Jika A ada ukurannya N kali N, maka Hermitnya tetap ada 1 ya, atau Hermitnya itu unik. Nah, kemudian Hermit dari A ya, ini ukurannya N kali N ya. Oh, ini akan mempunyai rank yang sama dengan A ya. Kalau A-nya itu rank-nya ini sama dengan 2, nah, maka HA ini juga rank-nya juga akan sama dengan 2. Gitu ya. Nah, matriks identitas merupakan bentuk Hermit yang non singular ya. Maksudnya determinannya itu ya. Determinannya itu tidak sama dengan 0. Nah, kemudian yang keempat, matriks A dan B ukurannya N dikalikan N memiliki bentuk Hermit yang sama ya. Nah, jika dan hanya jika A transpose sama B dan B transposa memiliki ruang kolom yang sama ya.
Berarti kalau memiliki dua ruang kolom yang sama, pasti bentuk Hermitnya sama. Ya. Yang kelima, rank dari matriks A sama dengan jumlahan elemen diagonal H-nya yang sama dengan 1. Ya. Nah, misalkan ini. Kalau misalkan H-nya bentuknya seperti ini ya, diagonalnya 1, 0, 0. Nah, nanti rank dari A-nya ini sama dengan rank A ya. Ini akan sama dengan 1. Ya. Kalau bentuknya seperti ini ya, cuma ada yang di diagonal utamanya cuma nilai satunya cuma ada 1. Tapi kalau ada 2, maka ini kemungkinan rank A-nya sama dengan 2. Kalau ada 3, maka ini rank A-nya juga sama dengan 3. Oke, sampai sini dulu ya untuk materinya. Adakah yang mau ditanyakan? Kalau belum ada, ini dikerjakan ya semua. Nah, ini dikerjakan, nanti kita bahas sama-sama ya, karena waktunya masih banyak ya. Masih ada 1,5 jaman. Ini dikerjakan ya, nomor 1 sama nomor 2. Nanti kita bahas sama-sama. Tentukan matriks kebalikan bersyarat dari ini ya. Kalau ini diperhatikan yang poin A, berarti kan A-nya itu ukurannya 3x2 ya. Nah, nanti kita buat A0-nya apa, nanti dari A0, nanti dapat B0-nya apa, nanti dapat B dan B1-nya apa. Nah, yang poin kedua, diketahui matriks A dan B ya. Ini A dan B-nya ini. Tentukan bentuk Hermit dari A. Ya. Pertama, cari bentuk Hermit dari A. Yang kedua, buktikan apakah bentuk Hermit dari A sama dengan bentuk Hermit dari AB. Berarti B kali A-nya ini kita kalikan dulu ya. Nah, nanti habis itu udah dapat BA-nya, kita cari bentuk Hermitnya seperti apa. Yang ini juga sama. Hermit dari A-nya seperti apa. Apakah sama apa enggak gitu. Ya. Oke, sampai sini tuh ya. Adakah yang mau ditanyakan? Mau memastikan, Pak, Ya, silakan. berarti untuk nomor 2 yang dicari hanya 2 ya, Hermit dari matriks A sama Hermit dari matriks B dikali A. Iya, betul. Oh, Oke. terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, dicoba dulu ya. Nanti kita bahas sama-sama.